Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Safar. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi dan CPIS. Definisi sistem informasi yaitu suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diberikan. Komponen sistem informasi. Yang pertama, database, yaitu file yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik. Kedua, ada software atau perangkat lunak, yaitu program yang digunakan untuk mengatur kerja hardware agar berjalan sebagaimana fungsinya. Yang ketiga, hardware atau perangkat keras, sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah terprogram. Keempat, jaringan komputer, yaitu sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Kelima, personil, yang dimaksudkan adalah operator komputer, analisis sistem, programmer, personal data entry, dan manajer sistem informasi. Keenam, ada prosedur, yaitu disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Tool block sistem informasi. 1. Input, alat yang digunakan untuk menerima data. Yang kedua, output, alat yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Ketiga, model, menyangkut pemrograman. Aplikasi desain, digunakan pemrograman yang menggunakan rumus matematika yang sulit. Aplikasi bisnis, digunakan untuk mengolah data. Yang keempat, teknologi, tingkat teknologi yang diperlukan sistem informasi termasuk penggunaan internet. Kelima, database, yaitu yang disusun sangat dipengaruhi oleh kompleksitas organisasi. Keenam, kontrol, aspek pengamanan sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem, yaitu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem subsistem informasi berbasis komputer. Tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama ada perencanaan, yaitu untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang nantinya akan dikembangkan. Sasaran yang ingin dicapai, jangka waktu pelaksanaan, dan juga pertimbangan dana yang tersedia, serta siapa yang akan melaksanakannya. Kedua, ada analisa, dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik terkait pengembangan sistem. Ketiga, perancangan, itu menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa. Keempat, penerapan. Kelima, penggunaan. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi manajemen. Pertama, integrasi. Yang kedua, format tatap muka layar tampilan. Ketiga, kekuatan kompetitor. Keempat, kualitas informasi yang dikehendaki. Kelima, kebutuhan sistem. Keenam, pengolahan data. Ketujuh, faktor organisasi. 8, kebutuhan untuk memiliki organisasi. 9, faktor manusia. 10, masalah hukum. Selanjutnya ada EUC atau End User Computing, yaitu suatu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Alasan EUC berkembang adalah kurangnya responsifnya departemen yang melayani permintaan user. Selanjutnya, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Spesialisasi informasi merupakan pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer.
Ada analisa sistem, pengelola database, spesialis jaringan, programmer, operator. Kemudian Computer Based Information System atau CBIS, yaitu suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Berikut merupakan sertifikasi CBIS. Konsep dasar CBIS. Kita menggunakan istilah Sistem Informasi Berbasis Komputer atau CBIS untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer yang menyediakan informasi untuk pemecahan masalah. Subsistem CBIS yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi, yaitu suatu sistem yang bertugas untuk mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen, yaitu pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Yang ketiga ada Sistem Penunjang Keputusan atau DSS, merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Keempat, otomatisasi kantor, merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Kelima, sistem pakar, yaitu suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Berikut merupakan model CBIS dalam pemecahan masalah. Macam-macam sistem informasi. Pertama, sistem reservasi penerbangan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Kedua, sistem pos atau point of sale yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Ketiga, sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil di setiap semester. Keempat, sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggan yang jatuh tempo. Kelima, sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Terima kasih.